Baik, kita lanjutkan pada video pertemuan satu ini. Jadi, saya akan membahas atau memperkenalkan kepada kalian tentang apa yang akan kita pelajari di mata kuliah pemrograman Web 2 ini. Nah, jadi yang akan kita pelajari di mata kuliah pemrograman Web 2 ini adalah masih sama dengan bahasa pemrograman Web 1. Nah, tapi jangan takut, di sini saya akan mengulang semua, membahas kembali mulai dari nol. Kita bahas dari dasar hal yang paling dasar dulu. Ya, jadi di mata kuliah ini secara umum, atau saya gambarkan kerangkanya di sini petanya. Jadi yang akan kita pelajari itu adalah bahasa pemrograman. Ya, jadi kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman. Oke, saya tulis di sini bahasa pemrograman. Nah, jadi di dalam bahasa pemrograman ini tentu ada banyak bahasa pemrograman. Nah, misalnya ada Java, kemudian ada bahasa pemrograman PHP misalnya, ada bahasa pemrograman C, dan lain-lain. Nah, jadi di dalam mata kuliah pemrograman Web 2 ini, bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah bahasa pemrograman PHP. Oke, jadi itu dulu yang perlu dipahami. Yang akan kita pelajari adalah bahasa pemrograman PHP. Nah, kemudian di dalam bahasa pemrograman PHP ini ada beberapa cara dalam pembuatannya. Oke, saya jabarkan langsung. Jadi yang pertama ini disebut sebagai native. Oke, native. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membuat sebuah hal atau produk dalam bentuk aplikasi menggunakan framework. Ya, menggunakan framework atau kerangka kerja. Nah, jadi saya jelaskan dulu apa bedanya antara native dan framework. Nah, kemarin di dalam mata kuliah pemrograman web 1, jadi yang kita pelajari itu adalah menggunakan native. Artinya menggunakan native itu adalah aplikasi yang kita bangun itu coding PHP-nya atau script PHP itu kita create sendiri. Jadi mulai dari awal, mulai dari pembuatan koneksi ke database, kemudian menampilkan data, kemudian apakah kalian akan menggabungkan dengan desainnya, HTML, CSS, dan semuanya, codingnya itu kita kerjakan sendiri. Jadi tidak ada yang membatasi kita atau mengatur kita mau seperti apa coding yang akan kita buat. Ya, jadi itu pengertian simpelnya dari istilah native dalam bahasa pemrograman PHP. Nah, kemudian yang kedua di sini, ini di web 1. Nah, sekarang di web 2, kita akan menggunakan yang namanya framework. Oke. Nah, jadi di web 2 ini, kita akan belajar memprogram web menggunakan bahasa pemrograman PHP menggunakan framework. Nah, framework ini apa? Jadi framework ini seperti namanya adalah kerangka kerja. Oke. Kerangka kerja itu artinya ketika kita membuat sebuah website, jadi kerangkanya itu sudah disediakan. Kita tidak perlu lagi membuat kerangka dari awal seperti yang kita buat di bagian native. Nah, kalau di bagian native ini kan kita sendiri yang menentukan dari awal, membuat codingnya dari awal sampai selesai. Nah, sedangkan kalau menggunakan framework, kerangkanya di sini sudah disediakan. Ketika kita membuat coding, jadi codingnya itu tidak semua akan kita ketik secara manual. Jadi ada beberapa coding yang sudah disediakan langsung, ada beberapa fungsi yang sudah disediakan langsung. Jadi ketika kita membutuhkan fungsinya, kita tinggal memanggil namanya saja. Tidak perlu membuat codingnya dari awal lagi. Nah, dalam arti kata lain, framework ini memiliki beberapa kelebihan dari native. Kalau native ini kan harus dibangun dari awal. Oke, mungkin saya tulis di sini. Ini dibangun dari awal.
Ya, dibangun dari awal. Kemudian dari segi security atau keamanan data nantinya, security-nya ini masih tergolong lemah. Ya, security-nya lemah. Dalam arti kata lain, kenapa dikatakan security-nya lemah? Karena dalam mengembangkan ini, untuk membuat perlindungan yang aman, entah itu dari kebocoran data, dari hacker, dan sebagainya, tentu kita harus membutuhkan effort yang lebih di sini karena codingnya kita harus bangun dari awal. Ya, semua codingnya kalian harus tulis dari awal. Nah, sedangkan di dalam framework, di sini coding atau fungsi yang lainnya sudah disediakan. Ya, fungsi sudah disediakan. Jadi ketika kita misalnya ingin menampilkan data, kita tinggal panggil fungsinya. Kita tidak usah membuat codingnya terlalu panjang dari awal. Kemudian ketika kalian ingin menghapus data, itu juga sama, tinggal panggil fungsinya dan sebagainya. Oke, jadi fungsi-fungsinya sudah tersedia. Kemudian dari sisi keamanan data, nah sebenarnya di sini keamanannya lebih terjamin. Ya, security-nya lebih terjamin. Nah, lebih terjamin karena di dalam bentuk framework ini nanti ketika kita menginstal projectnya, semua file dan folder itu sudah tersusun sangat rapi. Ya, jadi kita tidak bisa membuat file di sembarang tempat. Misal kita ingin membuat halaman mahasiswa, halaman dosen, itu tidak boleh membuat skripnya di sembarang tempat. Jadi sudah ada pakem-pakemnya di sini, oke? Nah, pakemnya itu yang membuat semua file ini lebih terlindungi dari entah itu dari pencurian data, serangan hacker dan sebagainya. Oke, jadi ini cenderung lebih aman untuk menggunakan framework. Ya, itu teorinya kenapa atau apa perbedaan antara native dan framework. Oke, kemudian alasan dari sisi edukasi, kenapa sih di kampus kalian diajarkan menggunakan framework? Kenapa nggak hanya native atau di pemrograman web 1 itu kenapa tidak cukup? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah, jadi bahasa pemrograman ini, supaya kalian lebih mendalami di beberapa fungsinya, ketika kalian sudah menguasai ini akan membuat kalian lebih mudah. Ya, lebih mudah dalam hal apa? Lebih mudah dalam mengembangkan atau mendevelop sebuah aplikasi website daripada kalian menggunakan native yang harus membangun semua dari awal. Oke, lebih mudahnya dalam hal itu. Kemudian lebih mudahnya lagi adalah ketika kita membuat tugas akhir. Jadi ketika tugas akhir, kalian memiliki beberapa fungsi yang mungkin sulit untuk kalian wujudkan menggunakan native. Di framework ini sudah tersedia fungsinya, jadi tinggal kalian pakai saja. Ya, itu lebih mempermudah. Nah, namun nanti dari sisi codingnya mungkin akan sedikit berbeda dari native yang sudah kalian pelajari di pemrograman web 1. Ya, tapi tidak apa, silahkan kalian, istilahnya kalian lupakan dulu semua pelajaran yang sudah kalian pelajari di pemrograman web 1. Nanti tinggal kita ulang di sini. Kita belajar lagi dari awal, skripnya seperti apa, fungsinya itu artinya apa, dan sebagainya. Kemudian dari sisi yang kedua, kenapa menggunakan framework? Nah, di sini framework ini sangat dibutuhkan di industri atau di lingkungan kerja. Ya. Ini dibutuhkan di industri. Nah, yang saya maksud di sini, kalau sekarang mungkin yang jurusan atau kalian yang nanti ingin meniti karir di menjadi programmer. Nah, di beberapa lowongan itu sering disampaikan bahwa diutamakan calon karyawan yang menguasai framework. Oke. Jadi, kalau kalian membaca lowongan, nah paling sering tertulis seperti itu. Diutamakan yang menguasai framework. Jadi ketika kalian sudah menguasai framework, kesempatan kalian untuk mendapatkan pekerjaan sebagai programmer itu
lebih besar hanya ketimbang kalian hanya menguasai native saja. Oke, jadi keduanya ini sebenarnya penting, tapi yang lebih dibutuhkan adalah framework. Nah, jadi itu beberapa pengertian dan alasannya, latar belakang kenapa kita belajar framework. Oke, nah kemudian ini sudah. Nah, sekarang kita pecah lagi framework. Nah, framework ini ada banyak, khususnya di PHP. Saya sebutkan namanya langsung. Misalnya di sini ada Laravel. Ya, jadi framework PHP itu bukan cuma Laravel saja. Kemudian ada lagi misalnya di sini ada Zen. Ya, ini yang secara umum saya tulis. Kemudian ada Code Igniter. Code Igniter. Kemudian ada Yi. Ya, dan masih banyak lagi. Nah, ini hanya beberapa contoh saja. Ya, ada Laravel, Zen, CI atau Code Igniter, kemudian ada Yi. Nah, jadi di dalam mata kuliah ini yang akan kita gunakan adalah ini. Ya, yang akan kita gunakan adalah Laravel. Nah, kenapa yang digunakan atau yang dipilih adalah Laravel? Kenapa bukan Zen atau Code Igniter atau bukan Yi? Nah, jadi ini ada alasannya lagi. Alasan yang pertama ini adalah sebuah framework PHP yang paling favorit. Ini favoritnya dari kebanyakan programmer dan juga industri. Ini adalah favoritnya. Kemudian ini dianggap lebih mudah dipelajari. Kenapa lebih mudah? Karena tutorial dari Laravel ini sangat banyak ada di internet ketimbang dari framework yang lainnya. Kemudian Laravel ini juga memiliki banyak kelebihan. Ya, banyak kelebihan. Nah, seperti misalnya pengolahan datanya yang lebih canggih atau lebih baik ketimbang yang lain. Kemudian kelebihan dari sisi developer mungkin karena forumnya sangat banyak. Nah, ketika kalian membuat Laravel atau membuat project dan project kalian mengalami error, kemudian kalian tinggal ketik errornya di Google. Nah, nanti pasti akan ada banyak problem solvingnya di sana. Jadi sudah ada banyak yang membahas Laravel ini seperti apa sih errornya, terus caranya menghilangkan errornya seperti apa. Jadi pembelajarannya ada banyak di internet ketimbang yang lain. Nah, jadi seperti itu kenapa Laravel yang dipilih sehingga dia menjadi framework yang paling populer, lebih baik daripada yang lain dan saat ini paling banyak digunakan ya oleh beberapa project website di internet. Nah, jadi itu ini silsilah dari Laravel. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari. Jadi supaya kalian tahu Laravel ini apa. Jadi Laravel ini berasal dari sini, ya. Oke, dari bahasa pemrograman PHP. PHP-nya memiliki framework. Nah, salah satunya adalah Laravel ini. Nah, jadi seperti itu pengenalan yang saya lakukan supaya kalian tahu Laravel ini apa. Nah, kalau kalian ditanya nanti kalian bisa menjawab dengan gambaran yang saya berikan di sini. Nah, jadi nanti konsep dari Laravel mungkin akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, jadi saya akan kasih tahu dulu di sini ya. Sesuai dengan temanya, yaitu pengenalan. Jadi, sebelum kita memulai praktek nanti, di sini kita perlu melakukan persiapan. Oke. Nah, untuk persiapan ini, mungkin karena sekarang berbeda kondisinya dengan semester sebelumnya, semester ganjil sebelumnya. Jadi, kalian belajar di rumah menggunakan komputer atau laptop sendiri.
Nah, jadi ada beberapa persiapan yang harus kalian install terlebih dahulu untuk memulai belajar menggunakan Laravel. Yang pertama di sini, kalian memerlukan text editor. Oke, text editor ini apa? Nah, boleh menggunakan Notepad++, boleh menggunakan NetBeans. Nah, tapi yang saya akan gunakan di sini adalah Sublime Text. Sublime Text di sini versinya bebas. Nah, kalau bisa menggunakan versi yang terbaru. Jadi ini adalah sebenarnya aplikasi yang berbayar, tapi nanti silahkan kalian cari sendiri untuk crack versi Sublime Text yang gratis, karena tidak mungkin saya ajarkan di video ini, karena nanti video ini bisa saja dihapus atau di take down oleh YouTube karena mengajarkan cara untuk crack aplikasi ya. Jadi kalian nanti cari sendiri caranya. Oke, untuk Sublime Text, nah nanti kalian bisa download di sini di websitenya langsung Sublime Text. Atau nanti kalau mau cari key-nya nanti kalian cari langsung di Google supaya aplikasi kalian ini uh, istilahnya menggunakan aplikasi yang sudah berbayar. Ya, bisa menggunakan crack atau keygen-nya. Oke, jadi ini webnya sublimetext.com. Oke. Nah, kenapa saya menggunakan Sublime Text? Jadi di sini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama dari sisi tampilan. Ini tampilannya sangat simple dibandingkan dengan Notepad++ atau Dreamweaver. Ya, jadi Sublime Text ini juga memiliki beberapa fungsi atau kelebihannya seperti autocomplete. Nanti ketika kalian mengetikkan coding, nanti codingnya tidak semua kalian ketik, tapi ada yang muncul secara otomatis. Kemudian untuk strukturnya kita bisa menampilkan folder seperti ini, jadi sangat gampang di manajemen dari arsitektur data project kita. Kemudian, nah itu untuk text editornya. Aplikasi yang kedua adalah kita memerlukan sebuah server. Nah, server di sini masih sama seperti yang sudah kalian gunakan di mata kuliah web 1. Jadi di sana ada aplikasi yang bernama Exam. Ya, aplikasi Exam. Nah, jadi Exam ini membuat laptop atau komputer kita seolah-olah menjadi sebuah server. Nah, server yang kita butuhkan ada dua, yaitu database server dan web server. Nah, database servernya adalah Apache, database servernya adalah MySQL, sedangkan untuk web servernya adalah Apache. Nah, untuk Exam ini aplikasi yang open source atau gratis, kalian tinggal download nanti di websitenya ini. Nah, nama websitenya kalian bisa ketik langsung di Google, yaitu apachefriends.org/download.html. Nah, di sini kita akan mendownload nanti sesuai dengan sistem operasi yang kalian gunakan pada komputer atau laptop kalian. Misalnya Windows, apakah Linux, atau apakah OS X. Tinggal klik di sini. Nah, ini sudah beberapa versi terbaru. Kalian boleh menggunakan 7.2 atau versi 7.4 nantinya. Ya, tinggal di-download salah satu di sini. Nah, jadi ini khusus untuk yang 64 bit. Kalau ada yang menggunakan laptop yang versi lebih lama, versi lebih lama, misalnya Windows 7 dengan core-nya yaitu 32 bit, nah nanti itu bisa langsung kontak ke saya untuk menanyakan versi dari yang lebih lawas lagi. Ya, jadi versi ini kan karena supportnya versi yang terbaru. Nah, jadi saya sarankan menggunakan sistem dengan spek yang terbaru seperti ini, ya, yang sudah 64 bit. Oke, itu Exam. Kemudian yang nomor 3. Nah, di sini ada Composer.
Oke, nah jadi Composer ini apa? Composer ini wajib diinstal ketika kita menggunakan atau kita akan belajar Laravel. Nah, untuk Composer, jadi dia ini fungsinya ada banyak. Dia adalah dia memiliki fungsi untuk melakukan beberapa perintah, misalnya untuk menginstal project Laravel. Jadi sistem atau cara menginstalnya pun akan berbeda. Nah, saya jelaskan kalau misalnya kalian menggunakan sistem operasi Windows. Nah, kalian bisa klik di sini atau buka dulu halaman webnya getcomposer.org. Setelah kalian buka webnya getcomposer.org akan tampil seperti ini. Kemudian silahkan klik di halaman Getting Started. Ya, kita klik halaman Getting Started. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ya, kita sesuaikan dengan sistem operasi kita. Nah, misal kalau kalian menggunakan macOS atau Linux, kalian tinggal klik ini, cara downloadnya di globally. Atau ketika kita menggunakan Windows, ini caranya lebih gampang. Ya, jadi untuk Windows itu cara installnya lebih gampang. Jadi di sini tinggal klik installation Windows. Oke. Nah, kemudian kalian tinggal download link ini, composersetup.exe. Tinggal klik ini. Tinggal di-download. Nah, setelah kalian download, kalian tinggal install aplikasinya seperti biasa. Jadi tinggal next saja sampai finish. Oke. Tinggal next saja sampai finish. Nah, itu untuk yang menggunakan sistem operasi Windows. Ya, sudah jelas. Jadi, itu cara menginstal Composer untuk yang menggunakan aplikasi Windows. Nah, kalau yang menggunakan Linux atau Mac OS, ini caranya sedikit lebih rumit. Ya, jadi, oke, untuk yang Windows, boleh diabaikan dulu tutorial saya yang ini, karena saya akan jelaskan untuk yang Mac OS atau Linux. Nah, untuk yang macOS atau Linux, di sini kita harus download dengan file yang berbeda, bukan exe seperti yang tadi, tapi dengan ekstensi atau format .par. Ya, kita disuruh download terlebih dahulu di sini. Ya, scroll ke bawah di halaman download, scroll ke bawah. Nah, kalian bisa menggunakan versi yang sudah stabil, jadi bukan versi percobaan atau versi developernya. Kalian bisa install yang ini, karena yang di sini masih alpha semua ya, alpha di sini, atau versi tahun 2019 juga masih bisa. Ya, ini juga masih bisa. Boleh pilih salah satu. Oke, misalnya ini tinggal diklik, di download. Nah, setelah kalian download, ini khusus bagi yang menggunakan Mac OS atau komputer atau laptop Apple. Ketika kalian download, nah di sini saya sudah kebetulan masih menyimpan screenshot ketika saya install dulu. Nah, ini saya coba perbesar. Ketika kalian sudah download, oke, silahkan diarahkan ke folder download kalian. Setelah itu ketik perintah ini sudo mv, kita pindahkan composer.par yang tadi kita download ke direktori ini, usr local bin composer. Kemudian kita ubah permissionnya menggunakan chmod, chmod plus x, atau bisa di execute, kemudian /usr local bin composer. Nah, oke, sampai baris kedua ini saja. Ini khusus yang menggunakan macOS. Kalau sudah, baru kita bisa cek apakah komposernya sudah terinstall atau belum di komputer kita. Nah, itu ya, caranya berbeda antara Windows dan juga macOS atau Linux. Oke, sekarang setelah kita install aplikasinya, ini bagi semua, bagi Windows dan juga macOS, ketika kalian sudah download dan kalian install, oke, ketika komposernya sudah kalian download dan install, sekarang kita akan cek apakah instalasinya berhasil atau tidak.
Nah, caranya seperti ini. Nah, silakan, kebetulan di sini saya menggunakan macOS. Silakan dibuka terminal. Atau bagi yang menggunakan Windows, ya, bagi yang menggunakan Windows, silakan buka command prompt-nya. Oke, saya tunjukkan di sini command prompt, silakan dibuka menggunakan di keyboard. Kalian bisa ketik tombol Windows plus tombol R secara bersamaan. Oke, kemudian nanti akan muncul run seperti ini. Kemudian kalian silakan ketikkan CMD, ketik CMD di sana, kemudian klik tombol OK. Ya, nanti akan muncul tampilan command prompt. Oke, setelah kalian buka command prompt, kemudian di sini kita ketikkan perintah composer. Ya, langsung ketik saja di sini composer. Tekan enter. Nah, jadi kalau sudah mau tampil seperti ini, composer seperti ini, itu artinya composer kalian sudah berhasil terinstall di dalam komputer kalian. Oke, itu syaratnya. Nah, kalau misalnya belum berhasil, silahkan tanyakan, konsultasikan dulu kepada saya. Karena kalau tidak bisa menginstal Composer, kita tidak akan bisa lanjut untuk menginstal Laravel-nya. Oke, itu untuk install Composer. Nah, jadi ini sudah 3 persiapan. Jadi install text editornya terlebih dahulu, setelah itu install exam-nya, kemudian install Composer. Nah, kalau yang sudah punya exam yang lama, itu bisa dipakai lagi ya. Nah, kemudian yang nomor 4 ini baru install Laravel-nya. Ya, install Laravel. Nah, untuk Laravel, ya jadi Laravel ini Laravel. Laravel ini memiliki beberapa versi. Nah, versi yang digunakan di Sticky itu supaya stabil dan sama semua. Jadi kita akan menggunakan versi yang 5.4 sesuai dengan modul yang ada di Sticky. Nah, karena kalau misalnya ada yang menggunakan versi lama atau yang lebih baru, itu mungkin nanti akan berbeda dengan yang ada di modul. Oke, kita akan menggunakan yang versi 5.4. Jadi syaratnya ini apa saja? Syaratnya supaya kita bisa belajar Laravel 5.4. Nah, syaratnya kita bisa lihat di sini. Ya, ini di website resmi Laravel. Ya, alamatnya di laravel.com. Ini dokumentasi yang versi 5.4. Nah, kalau yang sekarang itu versinya sudah yang versi 8 sebenarnya ya. Oke, tapi tidak masalah. Masih relatif sama. Oke, versi 5.4. Nah, jadi di sini ada cara instalasinya. Sebelum kita menginstal, tentu kita harus tahu dulu server requirement-nya seperti apa, kebutuhan servernya seperti apa. Jadi tidak bisa dijalankan di sembarang komputer atau laptop. Nah, ini syaratnya. Syaratnya versi PHP yang ada di komputer kita itu minimal harus versi 5.6.4. Oke, ini versi minimalnya. Kalau versi PHP kalian di bawah ini, misalnya 5.4, tentu itu tidak akan bisa digunakan. Ya, harus di atas 5.6. Ya, versi PHP harus di atas 5.6. Jadi akan saya tulis di sini. Ya, versi PHP, syarat yang pertama, PHP-nya harus versi 5 di atas, ya di atas 5.6. Nah, caranya supaya kita tahu versi PHP kita ini versi berapa, apakah sudah bisa digunakan untuk belajar Laravel atau belum. Jadi caranya silakan buka command prompt sama seperti tadi. Atau bagi yang menggunakan Linux atau Mac, silakan buka terminalnya.
Nah, di sini kita tinggal ketikkan perintah. Ini sama, di Windows juga sama. Setelah kalian buka command prompt, silahkan ketikkan perintah php spasi min v. Tekan enter. Nah, oke. Ketika kalian mengetikkan perintah php spasi min v, nanti di sini akan kelihatan versi PHP kalian. Nah, di komputer yang saya gunakan, ini versinya adalah 7.2. Oke, 7.2. Artinya, versi PHP yang saya gunakan di sini sudah lebih dari 5.6. Karena yang saya gunakan adalah 7.2. Nah, jadi syaratnya sudah terpenuhi. Oke, nah jadi itu untuk syarat penggunaan atau komputer supaya bisa menggunakan Laravel-nya. Nah, jadi ketika syarat dan persiapannya semua ini sudah kalian penuhi, oke, jadi saya tanya dulu apakah ini sudah terpenuhi apa belum. Nah, kalau belum silahkan dipenuhi dulu syarat-syaratnya ini. Kalau sudah, baru kita akan install Laravel di dalam komputer kita. Oke. Nah, untuk cara install Laravel akan saya sampaikan di video berikutnya. Ya, kalau di sini ada pertanyaan mengenai teori dan persiapan, silakan ditanyakan. Terima kasih.